Halo teman-teman V-Lovers, apa kabar kamu semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan coba melihat alur sebuah film bergenre horror thriller berjudul Bird Box yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan kehadiran sesosok makhluk misterius yang wujudnya tidak kasat mata secara jelas, tetapi ketika terlihat oleh mata seseorang, orang tersebut akan seperti kerasukan dan langsung membunuh dirinya sendiri. Sehingga para tokoh di film ini harus berusaha bertahan hidup dengan harus selalu menutup rapat-rapat mata mereka agar tidak sampai melihat makhluk tersebut. Penasaran seperti apa alur filmnya? Yuk, langsung saja kita masuk ke cerita filmnya. Ini dia Bird Box. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Mallory yang sedang memberikan nasihat kepada kedua anaknya bahwa mereka akan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan apapun yang terjadi, mereka tidak pernah boleh melepas tutup matanya. Setelah bersiap-siap, mereka bertiga dengan mengenakan penutup mata keluar menuju dermaga di belakang rumah mereka. Di sana ternyata Mallory menyembunyikan perahu. Mereka pun langsung naik ke perahu itu menyusuri aliran sungai untuk pergi entah kemana dengan perahu itu. Tentunya dengan tetap mengenakan penutup mata. Scene berpindah ke 5 tahun lalu, di mana Mallory yang sedang hamil didatangi oleh adik perempuannya yang bernama Jess. Mereka melihat berita di TV mengenai kejadian super heboh yang terjadi di berbagai negara lain, di mana semua orang berlari ke sana kemari dan melakukan bunuh diri massal. Karena tidak nyaman dengan berita itu, akhirnya Jess mengajak Mallory untuk pergi ke dokter kandungan. Awalnya Mallory merasa ragu karena sang bapak dari si bayi sudah pergi entah kemana. Tetapi akhirnya Mallory mengiyakan ajakan tersebut. Di rumah sakit, mereka bertemu dengan seorang dokter kandungan bernama Dr. Lapham. Kelihatannya Mallory tidak terlalu senang atas kehamilannya. Ya, bisa dibilang wajar sih, mungkin karena sang ayah tidak mau bertanggung jawab. Saat beranjak pulang, terlihat pemandangan mengerikan di mana seorang wanita membenturkan kepalanya sampai bonyok ke kaca jendela. Hey, security! Watch out! Help! I need help! Security! Mallory yang merasa takut langsung berlari keluar dari rumah sakit untuk pulang bersama Jess. Ternyata keadaan jalan udah mulai kacau. Orang-orang pada berlarian ke sana kemari dan mobil-mobil melaju kencang seenaknya. Tiba-tiba Jess yang sedang menyetir mobil tampak seperti melihat sesuatu dan langsung seperti orang kerasukan, dia pun langsung tancap gas dan menabrakkan mobilnya. Mallory berhasil keluar dari dalam mobil yang sudah terbalik. Tapi Jess yang sepertinya masih seperti orang kerasukan malah berjalan ke tengah jalan dan membiarkan dirinya ditabrak oleh truk yang sedang melintas. Mallory yang berlari karena panik jatuh di depan sebuah rumah di mana seorang wanita bernama Lydia datang menolongnya. Tapi Lydia malah melihat sesuatu tersebut dan mengakhiri nyawanya sendiri dengan masuk ke dalam mobil yang sedang terbakar. Mallory ditolong oleh seorang pria yang akhirnya membantunya untuk masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah, terlihat sudah ada beberapa orang selain Mallory yang juga ikut mencari perlindungan di dalam rumah tersebut. Greg, sang pemilik rumah, Felix, seorang pemuda begajulan, Lucy, seorang polisi wanita, Cheryl, seorang wanita parubaya, Charlie, seorang pekerja di supermarket, Douglas, suami dari Lydia yang tadi tewas ketika mencoba menolong Mallory, dan Tom, pria yang menolong Mallory tadi untuk masuk ke dalam rumah. Charlie mengatakan bahwa suatu makhluk misterius di luar sana itu adalah jelmaan iblis yang muncul untuk membasmi semua umat manusia, dan tentunya membuat situasi malah menjadi makin tegang. Mallory yang panik berusaha untuk menelepon ibunya, tetapi teleponnya tidak bisa tersambung. Tom berusaha menenangkannya, tetapi Douglas memandangnya sinis. Mungkin karena Douglas ini menganggap Lydia istrinya itu tewas karena menolong Mallory. Mereka pun akhirnya berusaha untuk berlindung bersama-sama di rumah itu dengan menutup rapat-rapat pintu dan jendela dengan kertas penutup agar mata mereka tidak melihat ke arah luar, tempat makhluk-makhluk misterius itu berkeliaran. 3 hari kemudian, keadaan rumah sudah sedikit tegang.
karena saluran telepon terputus dan tidak ada bantuan dari luar, sehingga mereka semua mulai mengalami krisis makanan. Di tengah-tengah diskusi yang memanas, tiba-tiba terdengar ada yang menggedor-gedor pintu. Di sini terlihat banget kalau Douglas sangat keberatan menyuruh orang di luar sana masuk, tetapi karena Mallory menodongkan shotgun kepada Douglas, akhirnya Tom mempersilahkan orang tersebut masuk dengan sebelumnya menyuruh yang lainnya menutup mata mereka rapat-rapat. We're good. Mallory, Yeah. the gun, please. Di sini kita kedatangan satu tokoh baru lagi bernama Olympia, yang juga tengah hamil seperti Mallory. Olympia melarikan diri dari rumahnya karena dia kehabisan persediaan makanan, dan hal ini malah membuat seisi rumah makin bingung, karena mereka sendiri juga hampir kehabisan makanan. Greg, sang pemilik rumah pun memiliki ide, dan mengajak penghuni lainnya untuk pergi ke ruang kerjanya di lantai atas. Greg ingin menguji apakah aman melihat makhluk tersebut tidak secara langsung dengan mata mereka, tetapi dengan menggunakan media seperti kamera CCTV ini. Penghuni lainnya dengan berat hati akhirnya mengiyakan usul Greg tersebut. Greg diikat erat di atas kursi untuk mencegah apabila Greg bisa terpengaruh ketika melihat makhluk tersebut di kamera CCTV. Setelah diikat, mereka pun meninggalkan Greg sendirian di ruang kerjanya. Greg terlihat mencoba memfokuskan matanya ke kamera CCTV di depannya, sedangkan yang lainnya menunggu dengan was-was di bawah. Tapi, ternyata nasib naas menimpa Greg. Terdengar bunyi berisik di ruang kerja Greg, dan ketika mereka berlari ke atas, semuanya sudah terlambat. Cover your eyes! Cover your eyes! Berhari-hari kemudian, akhirnya mereka nekat untuk pergi ke supermarket untuk mengambil persediaan makanan. Di sini, Mallory, Tom, Douglas, Charlie, dan Lucilla yang akan pergi ke supermarket tersebut. Mereka pergi ke garasi, menutup semua kaca jendela mobil dengan kertas koran dan cat hitam, dan dengan hanya menggunakan GPS mobil sebagai satu-satunya penunjuk bagi mereka untuk pergi ke supermarket. Di jalan raya sudah banyak kendaraan dan mayat bergelimpangan di sana-sini, sehingga membuat Tom yang menyetir mobil sedikit kewalahan. Sampai di tengah jalan, sensor mobil mereka menangkap sinyal adanya suatu benda yang mendekati mereka dari semua arah. Yang di sini kita tahu bahwa itu adalah kehadiran makhluk tersebut. Fuck, we're not gonna make it. Calm down! Calm down! Di tengah kepanikan tersebut, Tom langsung tancap gas mengikuti GPS mobil dan akhirnya mereka pun sampai di supermarket. Di dalam supermarket, setelah memastikan bahwa semua kaca jendela sudah tertutup rapat, mereka langsung menyerbu barang-barang yang ada di sana. Tom di sini menyempatkan memberikan hadiah kepada Mallory sebagai perayaan atas kehamilannya, dan mereka berdua pun kelihatannya mulai nyaman satu sama lain. Saat mencari barang-barang lainnya, Mallory menemukan burung yang ada dalam sebuah sangkar dan dia pun ikut membawanya. Sempat terjadi perdebatan antara Mallory dan Douglas karena Douglas bilang lebih baik mereka tinggal di supermarket ini dan mengabaikan penghuni lainnya yang masih tertinggal di rumah. Sedangkan Mallory sangat tidak setuju dan menganggap Douglas sangat egois. Di tengah-tengah perdebatan itu, terdengar seseorang menggedor-gedor pintu belakang supermarket. Terdengar seseorang meminta tolong dari balik pintu itu. Tom mencoba untuk membukakan pintu dan menyuruh yang lainnya menutup matanya. Tapi terlihat burung yang berada dalam sangkar yang dibawa Mallory meronta-ronta ketakutan. Mereka pun sadar bahwa ada sesuatu yang aneh. Tetapi orang di balik pintu itu malah memaksa masuk dengan kekuatan luar biasa. Charlie akhirnya berlari mendorong kembali orang itu ke belakang pintu dan pada akhirnya harus kehilangan nyawanya. Charlie? Charlie! Sadar bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi, mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh penghuni lainnya. Tetapi keadaan menjadi tegang kembali ketika mereka mengetahui bahwa Charlie sudah tewas. Di malam harinya, terlihat bahwa Mallory sedang berbincang-bincang dengan Douglas, dan akhirnya mereka pun berbaikan kembali. Sementara itu, Lucy dan Felix diam-diam kabur berdua dengan membawa satu-satunya mobil yang ada di rumah itu, dan hal tersebut terlambat diketahui oleh penghuni lainnya. Hal ini membuat mereka semua makin stres, karena sekarang mereka tidak memiliki alat transportasi apapun yang bisa mereka gunakan untuk mencari persediaan makanan nantinya.
Di suatu malam, terlihat Olympia terlanjur mempersilahkan seorang pria asing bernama Gary masuk ke dalam rumah. Karena merasa curiga, Mallory langsung menodongkan shotgun ke arah Gary dan terjadilah ketegangan di antara mereka semua. Get over here, Olympia! Get over here! You let a stranger in the house? Please, please. Setelah keadaan sudah menjadi sedikit tenang, Gary pun bercerita bahwa dia melarikan diri dari rumah persembunyian temannya karena ada sekelompok orang yang sepertinya kebal terhadap pengaruh makhluk tersebut mendobrak masuk ke dalam rumahnya dan memaksa dia dan temannya untuk melihat keluar ke arah makhluk-makhluk tersebut. Di sini kita mengetahui bahwa selain makhluk misterius tersebut, ada orang-orang yang tampaknya kebal dengan pengaruhnya, tetapi mereka malah menjadi budak yang memaksa orang lain untuk melihat makhluk itu. Douglas yang tidak percaya dengan perkataan Gary bersikeras untuk mengusir Gary dan mengancam akan menembaknya. Tetapi Cheryl datang melumpuhkan Douglas dan dia pun dikurung sendirian di garasi. Gary pun diterima sebagai penghuni baru di rumah itu. Get up and get. Thank you. Malam harinya, Olympia datang ke kamar Mallory dan bercerita bagaimana dia merasa sangat bersalah dan menjadi beban untuk semua orang di rumah itu. Mallory menenangkan Olympia, dan Olympia pun meminta Mallory untuk merawat anaknya nanti andaikan terjadi sesuatu padanya. Dengan perasaan berat, Mallory mengiyakan permintaan tersebut. Mallory pun memberikan Olympia sebuah hadiah berupa boneka Hello Kitty kecil untuk anak Olympia ketika sudah lahir nanti. Kita pun diperlihatkan sekilas di scene di masa sekarang, di mana anak perempuan yang saat ini sedang berada di perahu bersama Mallory, ternyata adalah anak Olympia. Scene berpindah kembali ke masa lalu, di mana saat mereka semua sedang bersantai di rumah, Olympia tiba-tiba mengerang kesakitan, tanda bahwa dia akan segera melahirkan. Cheryl bergegas menyuruh Olympia pergi ke kamar di lantai atas. Saat Mallory ingin mengambil air, ternyata air ketubannya pecah, tanda bahwa dia juga akan segera melahirkan. Dibantu oleh Tom, Mallory juga menuju lantai atas untuk melahirkan. Di saat yang lainnya sibuk mempersiapkan persalinan, terlihat di sini gerak-gerik Gary mendadak mencurigakan. Dia mengambil kertas-kertas bergambar sesuatu hal yang menyeramkan dari dalam tasnya, membeberkannya di atas meja dan terlihat menggambar sesuatu. Menaruh burung yang dibawa oleh Mallory dari supermarket ke dalam kulkas, dan merobek kertas penutup jendela yang selama ini digunakan oleh penghuni rumah untuk melindungi mata mereka melihat keluar. Gary juga memukul pingsan Tom dan membuka pintu garasi tempat Douglas terkurung. Di lantai atas, Mallory sudah berhasil melahirkan seorang anak laki-laki, sedangkan Olympia melahirkan seorang anak perempuan. Gary yang tiba di kamar tiba-tiba langsung membuka dan merobek penutup jendela. Olympia yang terlanjur melihat keluar akhirnya menjadi kerasukan, dan setelah dengan kesadaran terakhirnya menyerahkan anaknya kepada Mallory, Olympia langsung berlari menjatuhkan dirinya sendiri keluar jendela. Mallory bergegas bersembunyi di balik selimut, sedangkan Gary menangkap Cheryl dan memaksa membuka matanya melihat keluar ke arah makhluk tersebut. Cheryl yang sudah berada di bawah pengaruhnya pun langsung membunuh dirinya sendiri dengan gunting yang digunakannya untuk persalinan tadi. Gary berusaha memaksa Mallory yang ada di balik selimut, dan Douglas yang berhasil menyelamatkan diri dari garasi pun datang membawa shotgun. Tetapi karena Douglas harus menutup matanya, dia pun tidak bisa menembak ke arah Gary dengan tepat dan hanya mengenai bahunya. Gary pun mendorong Douglas jatuh ke lantai bawah dan berhasil membunuhnya. Tom yang mulai sadar dari pingsannya berusaha untuk meraih shotgun yang tergeletak di lantai, berusaha mendahului Gary yang juga berusaha meraihnya. Mallory yang sedang bersembunyi di balik selimut pun mendengar bunyi tembakan shotgun di lantai bawah. Ternyata Tom berhasil menembak mati Gary, dan sekarang hanya tinggallah Mallory, Tom, anak Mallory, dan anak Olympia yang tersisa di rumah itu. Scene berpindah ke 5 tahun kemudian, beberapa saat sebelum scene awal film. Mallory dan Tom sekarang hidup berdua dengan anak pria dari Mallory dan anak perempuan dari Olympia yang keduanya sudah berumur 5 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah di mana mereka harus terus pergi ke rumah-rumah kosong terdekat untuk terus mencari persediaan makanan, sambil terus mengenakan penutup mata ketika berada di luar rumah.
Di suatu malam, HT mereka kedatangan kabar dari seseorang bernama Rick yang mengatakan bahwa dia memiliki tempat yang aman di ujung sungai, yang bisa dicapai dengan menggunakan perahu hingga mencapai bagian sungai beraliran deras dan mengikuti penanda kicauan burung ketika sudah sampai di sana. Saat itu, mereka belum memutuskan untuk pergi ke sana, apalagi karena mereka memiliki 2 orang anak yang tidak bisa ditinggal. Beberapa hari kemudian, terlihat Mallory, Tom, dan kedua anaknya yang sedang mencari persediaan makanan di salah satu rumah kosong di sekitar mereka. Pada awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja karena mereka menemukan cukup banyak makanan di sana. Tetapi, tiba-tiba terdengar bunyi mobil yang mendekati rumah tersebut. Take the kids out the back. I'll distract them. Di sini kita bisa mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang-orang kebal yang sudah menjadi budak dari makhluk tersebut untuk memaksa orang lain melihat makhluk itu. Tom akhirnya meminta Mallory melarikan diri ke tempat Rick yang ada di ujung sungai. Sedangkan Tom membuka penutup matanya agar bisa menghadapi orang-orang tersebut. Tetapi sayangnya ketika hanya tersisa 1 orang, Tom melihat makhluk itu dan harus mengakhiri nyawanya sendiri. Scene pada akhirnya berpindah ke scene awal film di mana Mallory membawa kedua anaknya pergi dengan perahu menyusuri aliran sungai hingga mereka pun sampai pada aliran deras sungai yang dimaksud oleh Rick. Di sini terjadilah adegan yang cukup menegangkan, di mana karena aliran sungai yang sangat deras, perahu Mallory harus terbalik dan Mallory harus mencari kedua anaknya sambil berenang menyusuri aliran sungai, tanpa bisa melihat sama sekali, dengan hanya mengandalkan suara panggilan dari anak-anaknya. Keep going! Where's girl? Girl! Girl! Girl, we're need to hear you! Keep ringing! Ringing! Keep ringing! Keep ringing! Dengan susah payah, akhirnya Mallory berhasil menemukan kembali kedua anaknya dan sampai di daratan di ujung sungai di mana dia mendengar kicauan burung dari kejauhan. Tanda bahwa tempat yang dikatakan Rick sudah dekat. Di dalam hutan, Mallory harus terjatuh dan terpisah oleh kedua anaknya. Sedangkan di sini kita bisa melihat makhluk tersebut datang kepada mereka, berusaha menggunakan suara orang-orang yang dikenal mereka untuk mempengaruhi mereka melepaskan penutup matanya. Di sini kita bisa melihat sekali perjuangan Mallory untuk berteriak terus-terusan agar dia bisa menemukan anaknya dan tentunya mencegah anaknya agar jangan sampai membuka penutup mata mereka. Just look at me. Can I really take off my blindfold? Girl, come with me. Look at me. Take the Listen to my voice. This is my voice. Dengan adegan-adegan yang membuat menahan napas di sini, akhirnya Mallory berhasil menemukan kedua anaknya, lalu berlari sekencang-kencangnya mengikuti arah sumber kicauan burung, berusaha untuk tidak menghiraukan bisikan makhluk misterius itu. Sampai pada akhirnya mereka berhasil sampai di sebuah rumah. She's okay. They're all okay. Di sini kita akhirnya melihat sosok Rick yang ternyata adalah seorang tunanetra yang memang tidak bisa melihat sama sekali. Dan rumah tempat mereka berada ini ternyata adalah sebuah sekolah khusus untuk para orang buta. Mereka bertiga dibawa Rick menuju halaman rumah, di mana mereka melihat ada banyak sekali orang buta yang kelihatannya hidup damai dan tenang di sana. Yang tentunya mereka dengan sendirinya terbebas dari pengaruh makhluk misterius tersebut, karena mereka memang tidak bisa melihat sama sekali. Di sini, Mallory bertemu kembali dengan Dr. Lapham, dokter kandungan yang dulu pernah didatangi oleh Mallory di awal film. Dr. Lapham mengajak kedua anak Mallory untuk bermain bersama anak-anak lainnya dan menanyakan nama mereka. Pada akhirnya, Mallory memberitahukan nama mereka berdua. Your name is Tom. Your name is Olivia. And I am your mother. Ternyata di sini kita mengetahui bahwa selama ini Mallory tidak pernah memberikan nama kepada kedua anaknya, bahkan tidak pernah bilang bahwa dia adalah ibu mereka, karena ingin membuat mereka bisa bertahan hidup sendiri andaikan sesuatu terjadi pada Mallory. Tampaknya akhirnya di tempat ini Mallory bisa melepaskan semua ketakutan dan kekhawatirannya,
dan dengan bangga memberikan nama untuk mereka berdua serta mengakui dirinya sebagai ibu dari mereka. Film pun ditutup oleh Mallory yang tersenyum lega, mengetahui bahwa mungkin pada akhirnya mereka bisa hidup dengan tenang layaknya seperti sebuah keluarga. Nah, itu dia alur cerita film Bird Box. Gimana nih teman-teman Filovers menurut kamu filmnya? Secara keseluruhan, alur ceritanya cukup menarik karena banyak adegan menegangkan dan emosional di sini. Walaupun memang masih ada beberapa hal yang menggantung di film ini. Misalnya, seperti apa sebenarnya wujud makhluk misterius yang ada di film ini? Mengapa bisa ada orang-orang yang kebal terhadap pengaruh makhluk tersebut seperti Gary, yang malah memaksa orang lain melihat makhluk itu? Dan apakah kira-kira langkah selanjutnya Mallory setelah sampai di tempat Rick? Apakah mereka akan mencari cara untuk melawan balik makhluk tersebut, atau memang menetap aman selamanya di situ? Ya, bagaimanapun juga film ini patut diacungi jempol. Dan jika kamu semua juga suka dengan film ini, kita berharap saja bisa ada sequel lanjutannya nanti ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video alur film kita untuk kali ini. Untuk kamu yang memiliki request mengenai film-film lain yang ingin diceritakan alur filmnya di sini, langsung aja ditulis di kolom komennya ya. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa sama-sama melihat alur film yang kamu request tersebut. Terima kasih telah menonton videonya teman-teman Filovers, dan see you at the next video. Bye-bye!